Oke, sekarang saya share screen dulu. Baik, untuk kuliah hari ini kita ada 2 topik. Jadi topik pertama akan saya berikan presentasi dari bahan kuliahnya di dalam bentuk PowerPoint. Kemudian nanti untuk topik yang kedua, untuk recovery, itu ada satu sumber yang bagus untuk dibaca. Jadi nanti bentuknya adalah penugasan dan membuat contoh dari bagaimana menyusun program recovery, ya. Baik, kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu muscle fatigue. Jadi, kelelahan otot. Kelelahan otot itu bisa didefinisikan sebagai exercise induced decrease in the ability of muscle to produce force. Dalam artian adalah suatu penurunan kemampuan otot untuk menghasilkan kekuatan yang diakibatkan karena melakukan latihan fisik. Jadi exercise induced. Jadi diinduksi oleh aktivitas fisik sebelumnya. Jadi kalau misalkan diam kemudian lelah, itu bukan termasuk muscle fatigue atau kelelahan otot, tapi suatu kondisi lain yang mungkin mengakibatkan aktivitas otot menjadi berkurang kemampuan. Ya, jadi kalau di dalam literatur atau bahan bacaan itu dibedakan antara fatigue dengan tiredness, gitu ya. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kelelahan dengan rasa capek, ya, atau capek. Jadi itu dua kondisi. Jadi kalau capek masih bisa istirahat, tapi kalau kelelahan itu suatu gejala yang kumpulan gejala yang non spesifik, artinya umum, yang dirasakan oleh seseorang yang terkait dengan kondisi tubuhnya, ya. Bisa juga digambarkan sebagai suatu kondisi kecapean yang luar biasa, kemudian merasa kekurangan energi atau exhaustion, ya hampir mirip ya, exhaustion, tiredness, seperti hampir mirip. Jadi feeling of exhausted, jadi merasa telah beraktivitas dengan berlebihan, ya. Dan ini mengakibatkan kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kemudian kelelahan ini bisa dibagi berdasarkan akut, kronis. Akut kalau misalkan dia bisa diatasi dengan istirahat yang cukup, gitu ya, sedangkan kronik itu berulang. Demikian juga ada kelelahan secara mental dan ada fisik. Mental berarti bersumber pada pusat nervous system, central nervous system, dan fisik dan dengan aspek psikisnya, psikologisnya, sedangkan fisik ada aspek fisik dari tubuh kita, ya. Nah, sedangkan kelelahan otot itu adalah suatu penurunan dari maksimal force atau power production sebagai akibat dari penurunan kemampuan kontraktilitas otot, ya. Jadi penurunan kekuatan maksimal dan juga power ini terjadi akibat penurunan kemampuan kontraktil dari otot. Sehingga dalam pustaka disebutkan bahwa semua hal yang mengakibatkan kontraktilitas itu terganggu itu bisa menjadi penyebab dari kelelahan otot. Jadi semua hal, ya. Dalam arti di setiap level mulai dari jalur motorik itu muncul, mulai dari central nervous system sampai pada otot, itu bisa mengakibatkan kelelahan otot, ya. Sehingga dengan demikian dibagilah penyebab itu menjadi sentral fatigue, jadi kelelahan sentral atau kelelahan dari central nervous system atau pusat kontrol tubuh, atau juga kelelahan perifer yang berakibat pada yang disebabkan karena kondisi dari otot itu sendiri. Sehingga ketika berbicara apa yang menyebabkan kelelahan ini, maka di semua level bisa berkontribusi. Semua level jalur motorik yang dipakai sebagai patokan adalah neuromuscular junction atau hubungan dari neuron dengan otot. Kalau yang ke bawah itu adalah perifer, sedangkan kalau yang ke atas itu central
fatigue atau kelelahan sentral. Sehingga kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan otot itu bisa diakibatkan karena faktor nervous system ya, jadi dari sistem saraf, kemudian kan dari unsur ion dan elektrolitnya, jadi dari komponen-komponen elektrolit yang diperlukan dalam proses kontraksi, kemudian fungsi daripada supply, jadi dari sistem vaskuler ya, kardiovaskuler, dan fungsi dari penyediaan energi di otak itu sendiri. Sehingga kalau dilihat yang nervous system ini adalah suatu penyebab sentral, sedangkan yang lain itu adalah penyebab perifer. Ya. Dan semua faktor ini pada intinya adalah mempengaruhi mekanisme kontraktil dari otot. Jadi kembali ke pemahaman tadi, jadi semua faktor yang mempengaruhi mekanisme kontraktil dari otot atau kapasitas kontraksi dari otot itu bisa mengakibatkan kelelahan. Sehingga dengan kita bisa dari atas atau bisa dari secara lokal di otot itu sendiri. Ya. Nah, kemudian kalau dari komponen perifer, karena itu merupakan, kalau dilihat dari pembagian ini, tentu komponen perifer menjadi mendominasi ya kelelahan otot itu sendiri. Jadi akan sangat terkait dengan adanya metabolit yang dihasilkan karena proses kontraksi itu sendiri ya. Jadi kontraksi yang terjadi secara terus-menerus itu akan menghasilkan komponen-komponen metabolit aktif yang nantinya justru bisa mengurangi kemampuan kontraksi dari otot. Termasuk di sini adalah ion hidrogen, kemudian laktat, kemudian fosfat inorganik, kemudian reaktif oksigen spesies atau ROS, atau heat shock protein karena perubahan suhu tubuh kita berolahraga atau beraktivitas. Jadi itu faktor-faktor yang bisa mengakibatkan kelelahan otot. Jadi kalau dilihat dari depan tadi kelelahan otot adalah penurunan kemampuan kontraksi dari otot sehingga tenaga dan juga powernya berkurang. Dan semua komponen yang kita jumpai di sepanjang jalur motorik itu bisa mengakibatkan kelelahan. Sehingga dalam hal ini dibagi menjadi faktor sentral yaitu dari sistem saraf pusat, dan juga faktor-faktor lokal yang terjadi dijumpai di otot itu sendiri. Ya. Oke, coba kita lihat sekarang kontribusi neural atau kondisi-kondisi pada central nervous system yang bisa mengakibatkan kelelahan otot. Ya. Jadi di dalam otak itu akan terdapat beberapa neurotransmitter yang memiliki fungsi mungkin selain fungsi terhadap otot, tetapi yang terkait dengan kemampuan tubuh dalam melakukan kontraksi otot dan bisa mengakibatkan perasaan atau kelelahan pada otot itu adalah neurotransmitter yang ada di central nervous system di otak, yaitu serotonin, kemudian dopamin, dan noradrenalin. 5-hidroksitriptilin, kemudian dopamin, dan noradrenalin. Jadi ada 3 neurotransmitter ini yang memiliki efek terhadap penurunan kemampuan fisik tubuh atau kontraksi otot. Di mana serotonin akan memberikan negatif efek, jadi mengakibatkan penurunan performance, sedangkan dopamin akan mengakibatkan positif efek. Jadi keseimbangan inilah yang nantinya akan memberikan resultan efek pada kemampuan kontraksi otot. Nah, ini pun akan terkait dengan mood ya. Jadi ketika mood kita malas ataupun enggan melakukan aktivitas dan sebagainya, biasanya serotonin yang dominan. Sedangkan ketika noradrenalin dan dopamin itu kita excited dan ada mood yang bersemangat. Jadi adalah fungsi dari neurotransmitter, fungsi lain dari neurotransmitter ini di sistem saraf otot. Jadi keseimbangan neurotransmitter di sistem saraf pusat itu akan juga mempengaruhi mood, kemampuan fungsional sistem saraf yang lain seperti mengambil keputusan, kemudian
atau judgment, insight, dan sebagainya. Jadi inilah serotonin, dopamin, dan noradrenalin. Jadi teori tentang kelelahan sentral itu menyatakan bahwa setiap aktivitas fisik yang mengakibatkan perubahan ini terjadi, keseimbangan antara neurotransmitter ini, itu akan bisa mengakibatkan kelelahan pada otot ya. Jadi hipotesis ini menyatakan bahwa exercise induce change in the concentration of neurotransmitter. Jadi exercise induce, jadi aktivitas yang mengakibatkan perubahan ini bisa, perubahan komposisi neurotransmitter ini bisa mengakibatkan kelelahan pada otot. Nah, contohnya adalah ketika kita mengalami overtraining. Jadi overtraining karena tubuh meresponnya sebagai suatu kondisi yang berbahaya, katakanlah demikian, sehingga tubuh seperti atau seolah-olah di shutdown, sehingga lebih dominan serotonin dibanding dopamin dan noradrenalin, sehingga tubuh kita terasa lelah, kemudian malas beraktivitas dan sebagainya. Jadi mempengaruhi mood juga ya. Nah, inilah teori tentang kelelahan sentral, jadi berawal dari ketidakseimbangan pada neurotransmitter di sistem saraf pusat. Nah, kenapa itu bisa mengakibatkan kelelahan pada otot demikian? Jadi kita harus ingat bahwa central nervous system itu adalah sumber dari stimulasi pada motor unit ya, atau unit-unit motorik yang ada di sistem muskuloskeletal kita. Jadi central nervous system dengan neurotransmitternya itu akan memberikan perintah eksitasi dan inhibisi yang kemudian diteruskan ke neuron-neuron medulla spinalis, kemudian mengaktifkan unit motorik di otak kita ya. Jadi unit motorik itu adalah satu kesatuan antara neuron dengan kumpulan selaput saraf, selaput otot. Nah, kecepatan daripada impuls ini atau yang kita kenal di teori sebagai firing rate ya, itu akan menentukan strength dari otot. Jadi ketika semakin banyak otot dirangsang pada suatu waktu tertentu, maka kekuatan otot akan bertambah. Sehingga kalau kita latihan, bahkan disebutkan bahwa latihan yang bisa menghasilkan firing rate dan motor unit recruitment 100% itu paling tinggi menghasilkan hormon testosteron. Sehingga ada istilahnya latihan deadlift, ya, artinya mengangkat beban maksimal 1 atau 2 kali. Nah, itu sudah bisa menghasilkan hormon testosteron yang jauh lebih tinggi dibanding latihan-latihan lain. Dan itu pun bisa memberikan efek berupa hipertrofi dari otot. Jadi firing rate ini menentukan strength dan timing kontraksi. Nah, ketika stimulasi dari central nervous system berkurang akibat keseimbangan neurotransmitter tadi, maka firing rate-nya juga akan menurun, yang berakibat pada penurunan aktivitas dari otot itu sendiri. Jadi istilahnya perintah dari pusat itu menurun, kecepatannya dan juga jumlahnya, sehingga dengan demikian kontraksi otot pun akan menurun jumlahnya atau kekuatannya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas yang melelahkan, maka firing rate ini akan berangsur-angsur berkurang ya. Jadi kalau misalkan di fisiologi itu kita biasa melakukan kontraksi berulang dan grafik kemampuan otak kita akan lama-kelamaan akan menurun ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena repeated firing atau aktivasi dari motor neuron itu akan justru menurunkan eksitabilitas dari sinaps-sinaps yang ada di sepanjang motor neuronnya. Kemudian yang kedua, terjadi juga penurunan dari korteks motorik dan supraspinal area terhadap motor neuron itu sendiri, semakin menurun. Dan dengan kontraksi maksimal yang melelahkan ini terjadi aktivasi dari grup 3 dan 4
afferent dari muscle. Jadi sensorik otot terhadap kontraksi dan terhadap perubahan metabolik juga akan meningkat. Sehingga ini akan memberikan negatif feedback ke central nervous system ya. Sehingga akhirnya menurunkan firing rate. Jadi central nervous system itu sendiri. Nah, kalau dilihat esensinya adalah penurunan ini terjadi justru untuk melindungi kerusakan tubuh lebih jauh ya. Jadi tidak sampai terjadi kerusakan sehingga perintahnya dikeluarkan. Ya, jadi dengan penurunan dengan aktivasi dari grup 3 dan 4 muscle afferent itu akan justru memberikan feedback negatif terhadap central nervous system ya. Dan selain itu ini juga akan memberikan feedback negatif terhadap kardiorespirasi dan respiratori sehingga muscle blood flow dan juga oksigenasi dari otot itu juga akan menurun ya. Itu untuk yang kelelahan dari sentral atau dari pusat sistem saraf. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang kemudian terjadi pada kelelahan perifer. Yang pertama adalah kondisi elektrolit atau dalam hal ini adalah ion kalsium ya. Kita harus ingat bahwa cross braid cycling pada otot atau coupling pada otot itu dimulai dengan pelepasan kalsium dari sarkoplasmik reticulum ya, reticulum sarkoplasma. Jadi semua aktivitas atau semua penyebab yang mengakibatkan pelepasan kalsium ini terganggu itu bisa menjadi penyebab dari kelelahan pada sabu-sabu otot ataupun kelelahan otot ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan dari impuls motorik dari neural aktivasi neuron di central nervous system, kemudian menginduksi tubulus transversus, kemudian menginduksi pelepasan kalsium dari reticulum sarkoplasma, kemudian kalsium lepas ke dalam sitosol dan mengakibatkan terjadinya siklus cross braid ya. Nah, kenapa kemudian gangguan pada rilis kalsium bisa mengakibatkan kelelahan? Apa saja yang bisa menyebabkan gangguan tersebut? Jadi yang pertama adalah high frequency stimulation. Jadi kontraksi otot yang berulang-ulang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi elektrolit intra dan ekstraseluler. Sehingga ekstraseluler kalium mengalami akumulasi, sehingga dengan demikian kalsium pun, keseimbangan elektrolit kalsium pun tidak bisa dikeluarkan dalam jumlah yang cukup karena terjadinya suatu voltage sensor activation. Artinya perbedaan potensial listrik sudah meningkat sangat tinggi akibat kalium yang terakumulasi di ekstraseluler. Sehingga kalsium tidak bisa lagi mengisi tempat karena sama-sama bermuatan positif. Jadi kontraksi yang berulang bisa mengakibatkan gangguan pada rilis kalsium akibat penumpukan kalium di ekstraseluler. Kemudian kontraksi mengakibatkan juga pemakaian ATP ya. Sedangkan ATP juga dikatakan sebagian besar akan terikat dengan magnesium yang juga merupakan ion positif ya. Sehingga ketika ATP digunakan dan terjadi peningkatan free magnesium ion atau ion magnesium, sehingga dengan demikian akan mengurangi opening dari sarkoplasmik reticulum dan pengeluaran kalsium karena sama-sama bermuatan positif. Kemudian exposure to myoplastic phosphate, jadi fosfat yang ada di otot, juga akan mengakibatkan rilis dari kalsium menurunnya, karena dikatakan fosfat inorganik ini yang merupakan hasil pemecahan dari ATP menjadi ADP plus fosfat, itu bisa memasuki sarkoplasmik reticulum dan berikatan dengan kalsium. Sehingga dengan demikian, kontraksi otot secara berulang secara lokal itu mengakibatkan penurunan kalsium melalui mekanisme penumpukan kalium, kemudian penumpukan magnesium dan resipitasi dari fosfat dengan
kalsium itu sendiri, ya. Sehingga kalsium yang diperlukan dalam siklus cross bridge itu tidak cukup jumlahnya, sehingga akhirnya kontraksi atau siklus yang diperlukan dalam kontraksi setelah berotot itu tidak. Nah, itu dari elektrolit kalsium. Nah, sekarang dari faktor berikutnya adalah blood flow dan oxygen contribution, jadi aliran darah. Dikatakan bahwa aliran darah akan memiliki peranan terhadap kemampuan dari kontraksi otot. Kenapa? Karena dia akan membawa oksigen yang diperlukan dalam produksi ATP dan mengambil hasil-hasil sisa dari metabolisme tersebut. Nah, ketika otot melakukan kontraksi, ini meningkatkan tahanan dari kapiler-kapiler di dalam otot. Jadi, tahanan atau resistensi kapiler di otot meningkat akibat kontraksi yang terjadi secara terus-menerus, ya. Jadi, istilahnya seperti diperas pembuluh darah yang ada di otot, ya. Sehingga dengan demikian ini akan meningkatkan mean arterial blood pressure. Ya, jadi MABP-nya meningkat, sehingga net blood flow-nya ke dalam otot yang sedang bekerja itu juga akan menurun. Nah, ini bisa mengakibatkan kelelahan, ya. Namun perlu diingat bahwa peranan dari blood flow dan oksigen ini hanya terjadi atau memiliki efek pada saat kita melakukan aktivitas dalam level moderate, ya. Karena ketika VO2 max itu sudah tercapai, kemudian kita lewati, kita masuk ke fase anaerobik, jadi tidak tergantung pada oksigen dan blood flow. Jadi dengan kontraksi yang berulang itu mengakibatkan resistensi perifer dari pembuluh darah meningkat, sehingga selisih atau gradien hidrostatik atau tekanan hidrostatik antara pembuluh darah dengan jaringan itu menurun, sehingga perpindahan nutrisi maupun oksigen terpengaruh juga. Kemudian faktor berikutnya yang bisa mengakibatkan kelelahan pada otot yaitu sistem energi, ya, atau penyediaan energi yang diperlukan dalam kontraksi otot. Dalam hal ini tentu sistem energi yang menyediakan ATP, ya. Dalam kontraksi otot, sumber ATP yang utama itu dikatakan adalah glikogen yang tersimpan di otot, ya. Jadi glikogen sebagai karbohidrat utama yang akan dimetabolisme menjadi ATP melalui siklus Krebs pada kondisi aerobik dan juga melalui jalur lain pada kondisi-kondisi anaerobik. Itu merupakan sumber dari ATP ketika melakukan olahraga. Terutama ketika kita melakukan long duration exercise, jadi lebih dari 1 jam, atau high intensity interval training, jadi sumber utamanya adalah glikogen. Nah, glikogen ini ditemukan di dalam otot, ya, intermyofibrial dan intramyofibrilar, jadi di antara dan di dalam, itu ya, atau pada subsarkolema juga bisa dijumpai glikogen. Jadi jumlah yang terbanyak ternyata intermyofibrilar, jadi di antara sabut-sabut otot, ya. Nah, dengan adanya low muscle glycogen atau glycolytic derived energy, itu justru akan terkait dengan retikulum sarkoplasma yang mengalami gangguan dalam rilis kalsium, ya. Ya, jadi kondisi-kondisi penumpukan ion tersebut juga akan mempengaruhi ketersediaan atau pemecahan glikogen menjadi ATP. Nah, jadi ketika otot berkontraksi, itu akan mengaktifkan ATPase, jadi memotong fosfat dari ATP, kemudian lepaslah energi yang dibutuhkan dalam kontraksi. Hal ini akan mengakibatkan glikolisis meningkat. Dari proses glikolisis ini ternyata akan menghasilkan banyak metabolit atau zat-zat sisa metabolisme yang justru bisa mempengaruhi kontraksi itu sendiri, ya.
Jadi otot berkontraksi, kemudian antitriase diaktifkan, kemudian glikolisis terjadi, paslah ATP dengan kandungan energinya, dan dari proses glikolisis ini muncullah metabolit-metabolit seperti ion hidrogen, laktat, fosfat inorganik, dan reaktif oksigen spesies atau yang dikenal dengan oksidan. Ya. Nah, jadi metabolit-metabolit inilah kemudian yang justru nantinya bisa mempengaruhi kapasitas kontraksi otot. Kalau tidak bisa di turnover atau dibuang dengan cepat atau dinetralisir dengan cepat. Nah, coba kita lihat hidrogen ya, ion hidrogen. Ion hidrogen ini memiliki sifat asam sehingga situasi ataupun kondisi di dalam otak itu menjadi menurun pH-nya ya. Dan penurunan pH pada akhirnya kembali lagi ke kalsium ya. Jadi akan mempengaruhi pelepasan kalsium dari sarkoplasmik retikulum ya. Retikulum sarkoplasma. Sehingga dengan demikian pH ini yang akibatnya yang diakibatkan karena ion hidrogen itu pada akhirnya akan mengakibatkan kalsium rilis terganggu ya. Sehingga dengan demikian muscle force, kekuatan otot akan menurun dan terjadilah kelemahan otot. Namun penelitian-penelitian terbaru itu menyatakan bahwa peranan dari penurunan pH ini masih banyak diperdebatkan karena pada beberapa penelitian ternyata tidak terjadi penurunan pH. Penurunan pH tidak mempengaruhi kontraksi otot, tapi terjadi mekanisme lain yang mendasari atau yang sejalan dengan penurunan pH. Jadi itu pada pH yang berpengaruh adalah peningkatan ion hidrogen, kemudian akan mempengaruhi rilis dari kalsium yang diperlukan untuk kontraksi otot. Nah, kemudian yang ini tentu melalui jalur aerobik ya, jadi glikolisis aerobik. Nah, sekarang untuk kondisi-kondisi anaerobik, di mana tidak diperlukan oksigen, yang terjadi adalah pemecahan dari sumber-sumber secara anaerobik, sumber-sumber energi secara anaerobik, termasuk adalah kreatin fosfat ya. Jadi kreatin fosfat sebagai sumber energi pada aktivitas yang dilakukan di bawah 2 detik atau 2 menit itu akan memecah kreatin, ikatan kreatin dengan fosfat inorganik ya. Di mana di sini dihasilkan energi. Nah, pemecahan ini ternyata mengakibatkan impair atau gangguan pada serabut-serabut otot itu sendiri ya. Myofibrillar performance dan sekali lagi mempengaruhi kalsium. Jadi kalsium sangat memegang peranan penting di dalam cerita kelelahan otot. Di mana kalsium rilis ini bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ya. Sedangkan kreatin sendiri tidak mempengaruhi efek atau tidak memberikan efek terhadap fungsi kontraktil. Jadi ini dianggap sebagai faktor yang paling penting sebagai penyebab kelelahan pada high intensity exercise dibandingkan dengan kondisi asidosis yang tadi ya. Dan ya bisa diambil logika seperti itu karena ion hidrogen lebih banyak dihasilkan dari proses aerobik, glikolisis, sedangkan pada kondisi-kondisi high intensity exercise itu kelelahan otot lebih dominan diakibatkan karena penumpukan dari fosfat inorganik. Oke, dari itu 2 komponen yang bisa mempengaruhi kelelahan otot secara lokal. Nah, kemudian bagaimana dengan reaktif oksigen spesies atau yang sering kita kenal dengan oksidan ya? Aktivitas pembentukan energi atau glikolisis ataupun keterlibatan mitokondria di dalam proses tersebut ya, jadi mitokondria merupakan pusat daripada pembentukan ATP gitu ya, melalui rantai respirasi dan banyak lagi cerita di sana.
Hal ini akan mengakibatkan pembentukan ATP dan pemakaian oksigen ya. Di mana pemakaian oksigen di mitokondria itu akan menghasilkan reaktif oksigen spesies. Ini banyak jenisnya, tapi semua terkumpul sebagai reaktif oksigen spesies, artinya menghasilkan radikal bebas. Nah, bagaimana kemudian ROS ini bisa mengakibatkan kelelahan? Ternyata mereka mengakibatkan kelelahan akibat menyebabkan oksidasi dari sel protein-protein di dalam sel ya. Jadi ini oksidasi ini maksudnya mengakibatkan kerusakan. Jadi mitokondria memproduksi ATP dan mengkonsumsi oksigen, itu hasil akhirnya atau hasil sampingannya adalah radikal bebas ya. Nah, radikal bebas ini akan mempengaruhi komponen-komponen protein di dalam sel, yaitu pompa natrium kalium, kemudian miofilamen juga akan menjadi target sasaran dari radikal bebas tersebut. Kemudian banyak reseptor-reseptor yang terkait dengan kalsium lagi ya. Cyanidin reseptor ini disebut sebagai influx kalsium reseptor dalam otot. Sehingga dengan demikian kondisi yang terjadi yaitu inhibisi dari pelepasan kalsium. Jadi NAK pump kayak tadi berarti karena penumpukan kalium di luar, kemudian pompanya mengalami kerusakan, kalium tidak bisa masuk lagi sehingga kalsium juga akan tidak bisa dikeluarkan dari sarkoplasmik retikulum. Nah, karena ROS ini juga mempengaruhi miofilamen, yang terjadi juga terjadinya penurunan sensitivitas dari miofibril itu terhadap kalsium ya. Jadi kalsium menurun dan sensitivitasnya juga menurun. Itu secara langsung pengaruhnya terhadap filamen ataupun komponen-komponen lokal yang terdapat. Tapi disebutkan juga bahwa reaktif oksigen spesies ini mengaktifasi muscle afferent group 4 yang mendeteksi perubahan metabolit dalam otot. Ini akan naik sebagai sabut afferent naik, kemudian meningkatkan inhibisi secara di atas dari neuromuscular junction, inhibisi dari sistem neuron. Nah, akhirnya kelelahan sentral pun terjadi akibat aktivitas dari radikal bebas ini. Oke, jadi itu tentang beberapa penyebab dari kelelahan otot. Jadi kalau bisa dilihat dari depan, bahwa kelelahan otot itu adalah penurunan kemampuan kontraksi otot oleh berbagai macam sebab yang terdapat atau kita jumpai di perjalanan impuls motorik. Sehingga mulai dari central nervous system, kemudian yang disebut dengan sentral fatigue atau kelelahan sentral, dan juga semua komponen yang terdapat di perifer atau di otot itu sendiri ya. Yang dari uraian tadi, semua berujung pada ketidakmampuan mengeluarkan kalsium dengan efektif atau kepekaan dari filamen terhadap kalsium mengalami penurunan. Baik itu mulai dari hidrogen, kemudian fosfat inorganik, kemudian ROS, dan juga berbagai macam penyebab lain. Nah, sehingga kalau misalkan kita ingin mengatakan bahwa pada seorang individu tersebut mengalami kelelahan, walaupun kelelahan itu adalah suatu kesan subjektif, maka kita bisa menggunakan beberapa biomarker atau penanda biologis, demikian ya, yang mencerminkan kondisi kelelahan. Ya, cukup menarik. Jadi, apa saja biomarker yang menunjukkan atau sebagai diagnosis dari kelelahan otot. Nah, ini bisa digunakan sebagai marker ataupun penanda ataupun variabel bebas atau variabel tergantung maksudnya, atau objek-objek penelitian di dalam tesis nanti ya. Nah, dengan melihat penyebab kelelahan di depan, maka beberapa biomarker yang bisa kita ukur sebagai parameter kelelahan itu sendiri. Yang pertama adalah
biomarker yang terkait dengan metabolisme ATP ya, yang terkait dengan pembentukan ATP ini. Nah, suatu pertimbangan teoritis yang yang melatar belakangi parameter pertama ini adalah ketika ATP tidak cukup produksinya, maka terjadi kelelahan otot. Sehingga dengan demikian ketika kita mengukur parameter-parameter yang terkait dengan pembentukan ATP ini, maka kita bisa menunjukkan bahwa pada otot tersebut terjadi kelelahan. Contohnya adalah laktat ya. Laktat adalah suatu parameter yang sangat umum digunakan untuk menunjukkan kelelahan otot. Laktat ini akan terbentuk ketika asam pirufat yang masuk ke dalam siklus Krebs itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi siklus Krebsnya sudah menampung bahan yang maksimal bisa mereka olah demikian ya. Sehingga pirufat yang sudah dibentuk untuk masuk ke dalam siklus Krebs itu akan berlebihan, menumpuk di luar siklus Krebs sehingga akan berubah menjadi laktat ya. Sehingga dengan demikian ketika sumber energi tidak bisa digunakan, maka kita bisa berasumsi bahwa penyediaan energi pun tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga laktat yang meningkat itu dianggap sebagai suatu biomarker yang paling umum digunakan untuk menunjukkan kelelahan. Ya. Nah, kemudian ada juga beberapa parameter lain seperti amonia, serum amonia, di mana serum amonia ini akan mengikuti respon laktat. Jadi amonia adalah sumbernya dari protein ya, sehingga dengan demikian ketika sumber karbohidrat sudah habis digunakan, kapasitas maksimalnya sudah bisa digunakan, sedangkan yang bersumber dari protein itu menunjukkan bahwa terjadi kelelahan otot yang lebih lanjut. Demikian juga hiposantin. Jadi ini 3 parameter yang terkait dengan penyediaan metabolisme sebagai suatu parameter kelelahan otot. Kemudian yang kedua, biomarker yang bisa digunakan adalah biomarker radikal bebas atau reaktif oksigen spesies ya. Seperti MDA, nah itu bisa digunakan sebagai malon dia di aldehid, itu bisa sebagai suatu parameter terbentuknya radikal bebas di otot atau di dalam tubuh ya. Dan terjadi penurunan antioksidan ya. Jadi ada 2 aspek. Jadi ada peningkatan radikal bebas dan kita juga bisa ukur terjadi penurunan dari antioksidan. Karena antioksidan itu digunakan untuk menetralkan radikal bebas ya. Mohon maaf sebentar saya ambil power cord-nya dulu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi yang pertanyaan tadi, yang kedua adalah biomarker dari radikal bebas. Jadi selain mengukur tingkat atau derajat radikal bebas di dalam tubuh, kita juga bisa mengukur kapasitas dari atau antioksidan kapasitinya ya. Jadi reaktif oksigen spesies akan meningkat sesuai dengan derajat kontraktilitas otot, di mana ROS ini akan mengakibatkan kerusakan protein, lipid ataupun asam nukleat dalam tubuh ya. Nah, inilah yang kita ukur kerusakan-kerusakan, parameter kerusakan-kerusakan ini ya. Dan selain itu kita juga bisa mengukur bersamaan dengan radikal bebas ini adalah antioksidan. Jadi ketika oksidannya meningkat dan antioksidan menurun, maka bisa dikatakan bahwa terjadi kelelahan pada tubuh kita. Nah, kemudian parameter lain yaitu parameter inflammatory biomarker ya.
secara konsep yang perlu diingat bahwa olahraga ataupun aktivitas fisik itu menimbulkan suatu reaksi inflamasi ya, karena terjadi kerusakan-kerusakan minor pada eh, sistem muskuloskeletal yang perlu segera diperbaiki oleh sistem inflamatori tersebut ya. Jadi ada pergerakan-gerakan sel-sel tertentu seperti limfosit, kemudian baik itu monosit maupun makrofag menuju ke tempat-tempat yang mengalami kerusakan dan melakukan repairing di sana. Nah, biomarker yang diukur adalah biomarker yang merupakan sitokin yang bisa dibaca oleh tubuh atau bisa menggerakkan sel-sel tersebut menuju pada suatu tempat tertentu dalam tubuh. Nah, biomarker itu adalah TNF-alpha, tumor nikrotin faktor alpha, kemudian jumlah leukosit, dan interleukin ya. Interleukin yang bisa diperiksa adalah interleukin 6, karena interleukin 6 ini adalah suatu interleukin yang penting dalam proses inflamatori ya. Jadi pada proses inflamasi itu interleukin 6 memerankan peran penting, dan interleukin 6 adalah suatu myokin atau sitokin yang dihasilkan oleh otot. Myokin, otot, kimia sitokinetik, gerakan ya. Jadi zat yang bisa menggerakkan monosit dan makrofag ke dalam suatu lokasi yang dihasilkan di otot ya. Jadi interleukin itu termasuk ke dalam myokin. Jadi mencerminkan kondisi inflamasi yang berawal dari kerusakan ataupun yang dikeluarkan dari otot. Jadi kalau interleukin yang lain bisa dikeluarkan oleh bagian-bagian tubuh yang lain, tetapi interleukin itu adalah myokin atau interleukin yang bisa dikeluarkan oleh otot. Jadi mencerminkan kondisi. Nah, kemudian TNF-alpha menunjukkan adanya akumulasi dari makrofag yang merupakan suatu indikasi terjadinya kelelahan dari otot. Ya. Nah, ini bisa diukur di dalam serum semua. Jadi kalau misalkan digunakan dalam penelitian itu mengambil darah, kecuali interleukin 6 yang bisa diukur juga di saliva. Jadi itu biomarker yang bisa kita periksa ya. Jadi ada biomarker yang terkait dengan ATP, kemudian biomarker ATP production ya, pemenuhan energi, kemudian biomarker yang terkait dengan kerusakan dari jaringan, dan biomarker yang terkait dengan proses inflamasi. Jadi biomarker metabolik, kemudian oksidatif dan inflamasi ini semua muncul karena terjadinya kelelahan pada otot. Oke, jadi itu bagian kedua dari ini. Jadi yang pertama adalah pengertiannya, penyebabnya, kemudian yang kedua adalah apa yang bisa kita ukur, dan yang ketiga bagian terakhir yaitu treatment ya, treatment untuk masuk. Treatment yang masuk di sini adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi penyebab yang tadi disampaikan di depan ya. Sehingga bukan treatment untuk massage ataupun yang lain, tetapi bagaimana mengatasi penyebab yang tadi disebutkan di depan. Jadi sangat related dengan sentral maupun peripheral muscle fatigue-nya. Pada literatur dikatakan bahwa tidak ada suatu pernyataan resmi ataupun rekomendasi yang tidak resmi yang terkait dengan muscle fatigue. Jadi masih banyak tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut termasuk ke dalam non-specific treatment dan banyak dilakukan secara eksperimental maupun secara praktek di lapangan, dan beberapa sudah menunjukkan hasil dari riset-riset tertentu. Tetapi belum ada rekomendasi resmi bagaimana cara untuk mengatasi muscle fatigue. Yang artinya adalah bahwa body of knowledge-nya atau evidence-nya belum terkumpul cukup untuk mengatasi kondisi ini. Yang bisa digunakan untuk mengatasi atau treatment kelelahan otot ini adalah bisa dikelompokkan menjadi produk-produk sintetik, produk-produk natural, ataupun suplemen secara nutrisi.
Ini yang pengelompokan yang bisa kita berikan kepada seseorang untuk mengatasi kelelahan otot. Nah, ternyata untuk sintetik produk ini adalah produk-produk yang dianggap sebagai suatu doping ya, atau ilegal pada kejuaraan ataupun kompetisi olahraga. Termasuk di dalamnya adalah amfetamin, sabu-sabu ya, dan kafein dan stimulan ya. Tiga kelompok ini tidak diperkenankan dalam satu kompetisi olahraga ataupun di bidang olahraga. Dari sekian ini tentu yang paling kuat pengaruhnya adalah amfetamin karena mempengaruhi central nervous system sehingga tadi keseimbangan neurotransmitter di sistem saraf pusat itu diubah atau dipengaruhi dengan menggunakan obat-obat ini. Kemudian yang banyak itu adalah natural product ya. Jadi produk-produk herbal atau natural di sini disebutkan bahwa ginseng ya. Ginseng itu beberapa penelitian menunjukkan ada efeknya terhadap massa putih. Kemudian rhodiola rosea ya. Garlic, bawang putih ya. Dan ada beberapa senyawa ataupun sediaan lain yang sifatnya lokal. Di literatur disebutkan beberapa bahan-bahan herbal dari Cina dan sebagainya itu dikatakan bisa membantu metabolisme sehingga akhirnya mengatasi dari kelelahan tersebut. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah memberikan suplemen nutrisi ya. Nutrisi sehingga pada akhirnya bisa membantu metabolisme energi. Jadi mereka bukan sumber energi, tetapi facilitate energi metabolism. Jadi membantu penyediaan energi. Istilahnya ya suplemen, jadi tambahan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terkait dengan topik muscle fatigue dan tata laksananya. Jadi secara singkat kita bisa sampaikan bahwa semua faktor yang mempengaruhi kontraktilitas dari otot yang kita jumpai dari pusat sampai ke perifer itu bisa mempengaruhi atau menyebabkan muscle fatigue atau kelelahan otot. Dengan demikian ada yang sentral, ada yang perifer. Sentral tentu dipengaruhi oleh neurotransmitter yang ada di central nervous system dan perifer dipengaruhi oleh kemampuan otot untuk menangkap kalsium maupun gangguan terhadap pengeluaran kalsium oleh berbagai macam sebab ya. Dan untuk mengukurnya itu kita bisa gunakan beberapa parameter yang terkait dengan penyediaan energi, kemudian terkait dengan munculnya radikal bebas dan biomarker yang terkait dengan inflamasi. Dan untuk mengatasinya kita bisa menggunakan stimulan, bisa menggunakan pendekatan nutrisional dan memberikan suplemen atau vitamin ya. Nah, itu sebagai satu resume dari topik yang saya sampaikan di awal ini. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua ya. Jadi saya sampaikan bahan bacaan yang cukup sistematis untuk menunjukkan bagaimana cara kita melihat atau mengatasi atau melakukan recovery. Sumber yang saya dapatkan di internet cukup lengkap dan bisa menunjukkan apa yang ingin kita sampaikan di recovery ini ya. Jadi ini dikeluarkan oleh American Council on Exercise, di mana tujuannya adalah memberikan bacaan ilmiah kepada para praktisi olahraga untuk memahami apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan proses recovery. Yang menarik di sini adalah sebelum kita memberikan suatu treatment terhadap seseorang atau melakukan proses recovery, maka yang perlu kita lihat adalah kondisi apa yang dialami oleh individu tersebut. Ada 3 hal, jadi yang pertama adalah skeletal muscle damage. Jadi kita harus memikirkan seberapa jauh kerusakan otot yang dialami oleh individu tersebut. Kemudian yang kedua adalah
decrease dari substrat sumber energi, ya. Apakah dalam tubuhnya terjadi pemakaian energi yang sangat besar sehingga ketika memulai recovery itu jumlah energinya sudah minimal. Jadi tingkat ini perlu dievaluasi ya, decrease of substrate. Dan kemudian yang ketiga yang kita perhatikan adalah akumulasi dari metabolik byproduct atau metabolit yang tadi muncul akibat penggunaan ATP yang berlebih. Jadi ini yang harus kita assess terlebih dahulu, dilakukan assessment. Nah, kemudian di naskah ini juga diberikan pemaparan tentang sumber energi yang terkait dengan aktivitas olahraga. Itu ada 3 ya, phosphagen system, kemudian glikolisis dan aerobic glikolisis ya, atau siklus Krebs. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk enhance recovery? Jadi kembali seperti yang di awal atau di perkuliahan lain saya sebutkan, jadi FIPT ini harus disajikan dalam dimensi frekuensi, harus disajikan dalam dimensi intensity, time, dan type-nya. Jadi harus jelas program tersebut, berapa kali seminggu, berapa intensitasnya, berapa lama, dan apa jenisnya. Ya. Jadi itu yang harus digambarkan supaya program tersebut bisa berjalan sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, kemudian pada naskah ini juga disebutkan ada nutritional related strategi untuk enhance recovery. Jadi tentang pemakaian karbohidrat, perlukah kita mengkonsumsi karbohidrat? Kapan? Seberapa banyak? Ya. Jadi untuk karbohidrat post exercise itu biasanya ada ukurannya. Jadi setiap melakukan aktivitas setiap sekian menit itu perlu mengkonsumsi karbohidrat, gitu ya. Jadi setiap 30 sampai 60 menit perlu mengkonsumsi karbohidrat. Ya. Kemudian perlukah kita mengkombinasi karbohidrat dengan protein? Ya. Kemudian apakah mengkombinasi kafein dengan karbohidrat itu baik? Ya, jadi beberapa hal-hal yang sifatnya praktis. Kemudian mengkonsumsi garam sebelum olahraga, bagaimana efeknya. Nah, kemudian di sini ada uraian tentang metode-metode alternatif ya, yang sering kita jumpai di lapangan atau sedang trending saat ini ya. Contohnya adalah cold water immersion, jadi berendam pada air yang dingin. Ya, sini ada beberapa uraiannya dan juga hasil-hasil risetnya. Nah, kemudian ada juga yang beberapa informasi yang didapatkan juga sekarang banyak melakukan preconditioning secara ischemic. Jadi melakukan oklusi vaskuler, jadi dipasangkan manset gitu ya. Nah, kemudian melakukan olahraga untuk itu. Kemudian dilakukan reperfusion, dibuka lagi sehingga jadi reperfusi. Nah, ini teknik yang banyak dijumpai untuk meningkatkan suatu pemulihan. Nah, kemudian pemulihan yang dimaksud yang sering kita lihat juga adalah stretching, massage, dan menggunakan compression garments atau istilahnya pakaian kompresi itu ya. Jadi kalau misalkan pemain sepak bola itu menggunakan layer compression layer ya. Jadi pakaian yang fit dengan tubuh kita untuk membantu recovery lebih cepat. Ya. Nah, di sini juga ada misunderstanding atau kesalahpahaman tentang apa program recovery yang harusnya dilakukan. Nah, ini saya pikir cukup bagus dan cukup menarik untuk dibaca. Dan nantinya, ya ini adalah satu contoh tabel tentang bagaimana recovery yang dilakukan pada satu atlet. Dan nanti yang tadi saya sampaikan, ketika
teman-teman menyusun suatu program recovery, hendaknya hal ini muncul dalam bentuk tabel seperti ini, nutrisional ya, nutrition and training recovery. Jadi ini contohnya jadi jelas apa yang harus diminum, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dikerjakan oleh atlet itu sendiri. Ya, karena saya yakin tugas sudah cukup banyak. Saya tidak harus dikumpulkan, tetapi yang bisa dilakukan dari dokumen ini adalah menyusun model seperti ini, dan kita berharap bahwa dengan penyampaian dokumen seperti ini, nanti teman-teman semua ketika membuat suatu program recovery, outputnya adalah semacam tabel dan penuh dilakukan analisa terhadap hal-hal yang harus dilakukan sesuai dengan uraian ilmiah yang dijumpai pada dokumen ini. Nah, kemudian ini pun akan menarik untuk dilakukan, dijadikan sebagai objek riset. Kenapa? Karena kalau penelitian tentang recovery itu penelitian yang istilahnya cepat selesai, ya. Kan kita hanya mengukur pada saat recovery kita lakukan apa, kemudian mengukur setelahnya performance. Jadi tidak melihat adaptasi yang memerlukan waktu yang cukup lama, ya. Karena ini recovery itu penting ketika seorang atlet ingin turun beberapa kali dalam satu hari. Ya, tentu penelitiannya juga tidak terlalu lama dilakukan. Jadi mungkin 1 minggu sudah bisa selesai. Dibandingkan dengan pelatihan olahraga yang membutuhkan adaptasi 6 sampai 8 minggu. Namun itu ada istilahnya compare-nya ya. Kalau lama berarti tidak banyak lakukan, tetapi kalau pelaksananya singkat, melakukannya agak ribet biasanya. Seperti ini tentu kita harus mengukur laktat, kemudian melakukan pengukuran dengan cepat dan dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi itu mungkin yang faktor-faktor yang bertolak belakang dengan singkatnya waktu. Jadi pada penelitian sebenarnya kalau dikalikan semuanya sama. Jadi kalau yang mudah melakukan perlu waktu yang lama. Kalau yang waktunya singkat perlu lebih sulit melakukan. Kalau misalkan survei gampang melakukan tapi jumlahnya harus banyak. Kalau dikalikan usaha untuk meneliti itu sama aja sebenarnya, ya. Jadi yang dilakukan itu kurang lebih sama pada semua penelitian, kan? Jadi ya, terima kasih atas waktu mengambil untuk jadwal kuliah. Dan untuk kuliah pariwisata saya rencananya membuat reportnya nanti sehingga bisa akses dan tidak mencarikan kasus tentang meski sudah ada. Ya kan, saya buat dulu reportnya, kemudian nanti saya sampaikan ke Wahyu untuk dibagikan videonya. Baik, mungkin itu dari saya. Silakan kalau ada yang bertanya, bisa saya. Aduh. Baik, kalau pertanyaan nanti untuk slide-nya saya kirimkan ke Wahyu, jadi nanti silakan bisa dibantu untuk membagikan ke teman-teman yang lainnya. Baik, mungkin itu dari saya.